Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diba Nabila Semarani dari kelas 1 PKD 2. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan belajar 13 pengantar manajemen. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengawasan. Nah, pengertian pengawasan, secara umum pengertian pengawasan adalah proses untuk menjamin segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Nah, lebih lengkapnya definisi pengawasan adalah usaha yang disusun secara sistematis untuk menentukan acuan kerja pada proses perencanaan, sistem feedback, informasi, mengkomparasi hasil kerja dengan acuan kerja, menganalisis terjadinya penyimpangan, dan segera mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk keterjaminan penggunaan sumber daya organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Nah, selanjutnya beberapa gejala yang memerlukan pengawasan. Berikut adalah beberapa gejala memerlukan pengawasan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, gejala-gejala tersebut adalah terjadinya penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. Nah, yang untuk kedua, penurunan kualitas pelayanan teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. Yang ketiga, ketidakpuasan pegawai teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai, produktivitas kerjayangan menurun, dan lain sebagainya. Nah, untuk keempat, berkurangnya kas perusahaan. Untuk kelima, banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur. Yang keenam, tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik. Yang ketujuh, biaya yang melebihi anggaran. Yang kedelapan, adanya penghamburan dan efisiensi. Jika manajer terlihat adanya gejala-gejala tersebut dalam suatu perusahaan, maka harus segera dilaksanakan pengawasan agar tidak membawa dampak yang merugikan perusahaan atau organisasian. Nah, selanjutnya tujuan dari fungsi pengawasan. Yang ke-1 ada adaptasi lingkungan. Tujuan pertama dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun eksternal. Nah, yang kedua, meminimalkan kegagalan. Tujuan selanjutnya dari fungsi pengawasan merupakan meminimalkan kegagalan dalam suatu operasi perusahaan. Tentu kegagalan sangat berpeluang untuk terjadi. Seperti contoh karyawan, ketidakadaan yang mengawasi akan bekerja asal-asalan, tidak serius, dan hal-hal lainnya yang dapat merugikan perusahaan. Untuk yang ketiga, meminimalkan biaya. Fungsi selanjutnya dari fungsi pengawasan adalah meminimalkan biaya. Seperti yang dicontohkan di atas, ketika perusahaan menerima kegagalan sebanyak 1000 unit, tentu perusahaan akan mengeluarkan biaya yang terbuang dengan sia-sia. Nah, untuk yang keempat, mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Kompleksitas tersebut dari mulai pengolahan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi. Nah, untuk yang kelima, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahannya telah melakukan tugasnya adalah mengimplementasikan sistem pengawasan. Nah, untuk yang terakhir, keenam, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi, langkah terakhir adalah pembandingan penunjuk dengan standar penentu apakah tindakan koreksi perlu diambil atau dan kemudian pengambilan tindakan. Nah, yang selanjutnya, hal-hal yang perlu mendapatkan pengawasan. Yang nomor 1 adalah bidang sumber daya manusia. Nah, pengawasan dalam bidang sumber daya manusia meliputi hal-hal berikut, yaitu penerapan employee discipline, sistem adanya career path, jalur karir, dan pemahaman manajer atas motivasi, kepuasan, serta gaya kepemimpinan yang diterapkan. Nah, untuk yang kedua, bagian informasi. Bagian informasi
Pengawasan dalam bidang informasi meliputi hal-hal berikut, yaitu penggunaan teknologi komputer dan teknologi informasi dan penerapan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, bagian keuangan. Nah, bagian keuangan, pengawasan dalam bagian keuangan meliputi hal-hal berikut, yaitu analisis laporan keuangan, financial statement analysis, manajemen kas, cash management, dan pengelolaan biaya, cost control. Nah, yang keempat, bagian pemasaran. Nah, pengawasan dalam bagian pemasaran meliputi hal-hal berikut, yaitu evaluasi atas pasar, sasaran, dan pasar potensial, survei atas perilaku konsumen, dan berbagai faktor yang terkait dengan konsumen, dan evaluasi atas strategi pemasaran dan bauran pemasaran yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya adalah pentingnya pengawasan. Suatu organisasi akan berjalan terus dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah dilakukan, inilah yang membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam setiap organisasi. Tanpa adanya pengawasan yang baik, tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Nah, ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting. Di antaranya itu, satu, perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi pada produk dan pesaing baru, diketemukannya bahan baku, dan melalui fungsi pengawasannya, manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi. Nah, yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, maka memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan probabilitas tetap terjaga. Semua memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif. Nah, untuk yang ketiga, minimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. Bila para bawahannya tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan, tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. Nah, untuk yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Namun, satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahannya telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Nah, untuk yang kelima, komunikasi. Manajer perlu melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa komunikasi yang terjalin dalam organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Nah, untuk yang terakhir, keenam, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Langkah terakhir adalah pembandingan penunjuk dengan standar penentu apakah tindakan koreksi perlu diambil dan kemudian pengambilan tindakan. Ya. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.